أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah sekalian, ayat ke-11 dari surah An-Nisa ini masih lanjutan dari penjelasan ayat-ayat sebelumnya yang memberikan kepastian pembagian warasah atau harta peninggalan yang telah diatur secara eksplisit dan cukup rinci dalam Al-Quran. Begitu pentingnya pembagian warisan ini sampai Al-Quran harus mengatur dengan detail supaya apa? Tidak menimbulkan tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan perselisihan, apalagi sampai kemudian pertikaian di antara para ahli waris, dan itu tidak dikehendaki sama sekali oleh Islam. Karena itu diberikan penjelasannya cukup detail. Dari ayat yang kemarin menegaskan perempuan yang awalnya tidak pasti tentang bagian harta warisnya, ditegaskan oleh Islam, anak-anak perempuan termasuk istri, yang tentunya perempuan, ditinggal suaminya, kalau anak ditinggal orang tuanya, mendapatkan bagiannya masing-masing. Di sini dijelaskan secara teliti, secara detail. Ayat ini begitu mudahnya memberikan penegasan akan hak-haknya masing-masing. Ini ilmu warasah atau ilmu faraid namanya di dalam Islam. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan, yusi itu Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepada kalian semua. Apa yang diwajibkan? Pembagian waris. Fi auladikum, kepada anak-anak yang kalian tinggal suatu saat. Apa kewajibannya? Lidzakari, bagi anak laki-laki, mithlu hadzil unthayain, itu sepadan dengan dua dari anak perempuan. Jadi 1:2. Maka kemudian kalau di sini disebutkan fa in kunna nisaan fawqasnataini, kalau kemudian anak-anak kalian itu semuanya perempuan dan lebih dari 2,
maka falahunna thulutsa ma tarak. Mereka mendapatkan masing-masingnya 2/3 dari yang kau tinggalkan. Wa in kanat wahidatan, kalau kemudian mereka hanya satu anak perempuan, falahan nisfu. Dia akan mendapatkan separuh daripada harta warisnya. Demikian seterusnya itu bisa dibaca jamaah sekalian. Ketentuan ini sudah sudah dimudahkan lagi oleh para ulama dalam hal pembagian waris. Dulu saya juga di pesantren pasti dipelajari ini, ilmu faraid, ilmu pembagian waris. Bagaimana cara membagi warisan. Tetapi sekarang tentunya dalam konteks Indonesia, selain mengacu kepada dalil-dalil syar'i, juga harus mengikuti tatap hukum perundang-undangan positif yang ada. Jadi ada undang-undang tentang warisan yang kemudian itu rujukannya juga dari syariah, hanya kemudian dipositifkan atau didefinitifkan menjadi undang-undang. Karenanya kalau kita membagi biasanya eh, ya mengikuti aturan perundang-undangan yang itu dilakukan oleh pengadilan agama. Dulu ada salah satu guru kita yang menanganin kayak gini, senior kita Bapak Bahren Lubis. Saya pun sering konsul kalau misalnya terkait dengan ada persoalan-persoalan warisan. Karena ini kalaulah kita nguasain fikihnya, nggak nguasain undang-undangnya juga agak sulit. Atau sebaliknya hanya nguasain undang-undangnya, nggak nguasai faraidnya juga nggak pas. Maka dua-duanya memang harus dikombin yang kemudian menjadi produk hukum perundang-undangan. Bapak Ibu, ini nanti masih berlanjut. Memang surah An-Nisa, namanya juga surah An-Nisa, banyak mengatur tentang hak-hak perempuan, posisi dan status perempuan di dalam keluarga. Insyaallah sambil nanti dibaca, kita kemudian ketahui bersama pelajaran faraid memang membutuhkan disiplin ilmu sendiri, dan ini termasuk ayat menjadi rujukannya. Sebagai gambaran saja bahwa selalu maka saya tekankan kalau membaca itu bahasa Arab, makhrajnya, tempat keluarnya huruf, namanya makhraj atau makhrajul huruf atau makharijul huruf, itu benar-benar harus ditekankan. Kalau makhrajnya huruf itu benar dan kemudian cara membunyikannya benar. Nah, cara membunyikan huruf itulah kemudian yang berkait dengan ilmu sifatul huruf. Huruf itu punya sifatnya, punya karakternya. Kalau dia dibunyikan dengan benar, maka yang kemudian keluar juga benar. Kalau dia dibunyikannya salah atau disuarakannya salah, maka tentu ya akan salah. Kalau kita ini salah membunyikan, itu pasti akan berdampak pada salah pemaknaan. Dan itu juga akhirnya salah pendengaran, yang dengar juga salah. Karena yang bunyinya salah. Makanya ini yang penting banget itu adalah pembacanya itu. Maka lagi-lagi kalau baca Quran itu saya sering tekankan jangan menggunakan suara dan cara membunyikan memble. Memble itu separuh-separuh atau enggak jelas. Tanggung, betul itu. Betul. Tanggung yang itu membuat akhirnya antara misalnya ain dengan hamzah enggak jelas, hak dengan hak enggak jelas, kemudian qaf dan kaf juga berkaitan dan seterusnya. Inilah yang kemudian kita praktekkan kemarin dengan membaca masing-masing huruf yang sudah kita baca. Sebelum kita ke tayangan, silahkan dibaca dulu di halaman 34 ini. Kita kemarin sampai kepada apa ya? Dha ya. Dha. Sekarang ain. Ain ya. A I U A. Ain masuk huruf qalqalah, ada di tenggorokan. Rasakan pasti masuk di dalam tenggorokan. U'adnani a'na minal mu'ni ma'i an'ani
Ya, ain ini tidak ada di huruf Indonesia ya. Makanya kadang ain itu adanya A tapi dikasih tanda petik kan biasanya begitu. Itu kalau Jawa juga nggak ada. Adanya ngo. Makanya jadi nga. Nah, jadi huruf ain ini harus ada latihan tersendiri. Padahal huruf ain di Arab itu paling fasih biasanya. Orang Arab pasti menggunakan huruf ain. Itu masuk di cengkoknya, di tenggorokan sini. Makanya kita harus ngikutin huruf awalnya. Masuk kepada ghain sekarang. Ghaghi gu ghag. Ghughad ghani ghagna minal mughni maghighad ghani gha. Ya, ini huruf ghain juga masuk huruf halak. Makanya kalau kita belajar huruf halak itu kan ada 6 huruf. Dari yang paling bawah ha, ain, kha, ghain. Ghain itu paling agak ke atas. Makanya rasanya kalau ain lebih ke dalam, kalau ghain, gha itu di atasnya lagi. Di atasnya ain. Maka rasanya tidak sampai ke dalam. Ya, bisa dirasakan itu sebenarnya. Satu huruf lagi masuk fa. Fa, fi, fu, faf. Fu, fang, fani, fafna minal mufni mafi, fang, fani, fa. Huruf fa ingat oleh kita masuk makhrajnya di mana? Di syafatain. Di bibir sama dengan ba, wawu, fa. Orang pasti punya bibir yang bisa membacakan nih. Kalau bibirnya hilang salah satu, nggak bisa ini. Kalau hilang salah satu, saya repot. Mbak juga begitu. Atau lagi mohon maaf misalnya bibirnya bermasalah, itu susah menyebutkan nih huruf bibir. Bedanya ain dengan ghain di fa karakternya apa sifatnya kalau ain ghain karakternya halki, jelas, idhar masuknya. Makanya tadi kita bacanya ghon, ghani, ghawna, an, ani, a'na. Itu idhar. Kalau fa masuk pada karakter ikhfa. Maka itu harus disamarkan. Bacanya fufang. Tuh, ada ikhfanya, ditahan. Nggak boleh fufan, fani, fafna. Nggak boleh itu, salah. Harus ngikutin cara membacanya sebagaimana para ulama dan dulu tentunya Nabi mengajarkannya. Fufang. Jadi kalau ada tanwin, nun mati bertemu fa, bacaannya diikhfakan atau disamarkan. Maka sekali lagi tadi kita praktekkannya. Fufang fani fafna minal mufni mafi fang fani fa. Baik, jemaah sekalian, 3 huruf ini saja kita prakteknya dan mari sekarang kita lihat di layar tentang pendalaman materi huruf-huruf yang mirip penyuaraannya atau pembunyiannya. Ini ringkasannya begini, ini saya ambil aja dari beberapa apa namanya ilmu tajwid yang sudah ada. Sebenarnya saya pengen merumuskan ulang tapi tidak ada waktu, nggak sempat, tapi ini sudah cukup bagi kita. Ringkasannya berikut ini adalah serangkaian latihan pengucapan huruf-huruf Arab. Ini tadi sebenarnya kita sudah latih juga beberapa. Yang bunyinya mirip, yang menyoroti kontras antara bunyi yang kuat, tegas, dan bunyi yang ringan atau tidak tegas dalam bahasa Arab. Kayak A ini kan bunyi standar. Tapi kalau A harus ada penekanan, harus ada
yang lebih tegas lagi. Kayak huruf K itu standar. Kalau wo itu masuk ada tekanannya, ada bunyian yang lebih. Itu namanya disebut di sini tegas dan tidak tegas, ringan dan bunyian yang butuh tekanan. Contoh-contoh dalam latihan ini disusun berpasangan. Mana tadi? Contoh-contoh dalam latihan ini disusun berpasangan dan mungkin bunyinya sangat mirip dalam pengucapan. Makanya mirip. Kalau enggak disuarakan dengan jelas, ini yang saya maksudkan, makhraj itu harus jelas. Kalau enggak jelas, jumbuh jadinya. Yang mirip-mirip itu akhirnya enggak ketahuan. Kalau sudah yang mirip-mirip itu jelas, maka semakin ketahuan. Mari kita perhatikan perbedaan arti kata-kata ini dalam kunci kosakata yang diberi nomor tanpa perlu menghafalnya pada tahapan ini. Sementara ini maksudnya ini nggak harus dihafal dulu, tapi kalau nanti dihafal lebih bagus. Ini dia ngasih contoh nanti di bawah. Contoh-contoh bunyi huruf yang mirip dalam kalimat, dalam kosakata. Kalau kita nggak pas pembunyiannya, artinya berubah sama sekali. Itu yang saya sering katakan, huruf kalau kemudian tidak jelas pembunyiannya, lalu jumbuh, artinya juga berubah. Kalau arti berubah ya bahaya. Yang mendengarkan nanti juga nggak jelas. Kita membaca misalnya a'udzubillahi nggak jelas antara a dan ainnya. Tapi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu jelas pembunyiannya. Ini nanti akan diberikan pelatihannya. Lalu bagaimana caranya kita menggunakan sumber daya ini? Maksudnya menggunakan pelafatan dalam hal yang mirip-mirip ini. Memaksimalkan pembunyian kita ini loh. Pertama caranya berlatihlah membaca kata-kata ini dengan keras beberapa kali. Tuh, maka saya kalau baca sesuatu tidak boleh sedang-sedang jelas. Jelas itu maksudnya keras. Kalau nggak keras ya nggak jelas. Bagaimana cara kita bisa jelas kalau nggak keras? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya nggak jelas. Oh, enggak nih. Makanya hurufnya ya hilang nanti. Berlatihnya harus dengan membiasakan membaca berulang kali hurufnya dalam bentuk kata dengan suara keras. Nanti kita lihat. Makanya ini tadi kita bunyiin dengan keras-keras dengan cara berulang-ulang. Ia dalam rangka memastikan bunyi di kolom kanan dan kiri yang nanti akan ditampakkan. Kolom kanan dan kiri dari huruf dalam bentuk kata yang akan diberikan contohnya. Harus ketahuan, ngerasa kita. Ini H apa H? Ini H apa H? Harus jelas. Dan itu dengan suara yang makhrajnya jelas dan keras itu tadi. Belajar atau penutur asli dan berlatihlah membaca. Sudah Bapak belum pasti ininya atau kalau mau berduaan lebih bagus coba dong saya dengerin. Ini kalau latihan sesungguhnya kayak gini. Sebenarnya kalau berduaan gantian Pak Jiyono dulu bisa apa nanti latihan sebelah kanannya, terus latihan sebelah kirinya yang satunya. Nanti antara yang dibunyikan satu dengan yang lain sama enggak? Kerasa enggak itu? Itu bisa itu menjadi satu metodenya. Pak Jijuli sama Pak Jiwan nanti kayak sekolah aja begini. Ya satu saat nanti berhadapan, satu baca sebelah kanan, satu baca sebelah kiri. Ada enggak apa kita mendengarnya ini dari yang disuarakan sudah berbeda? Nah, itu caranya. Kemudian yang keempat, catat bunyi mana yang menurut Anda sulit dan mana yang memerlukan lebih banyak latihan. Diskusikan dengan teman atau guru Anda. Nah, jadi kalau sudah gitu kita kan ketahuan tuh mana yang sa sa. Itu kan beda antara sa dengan sa ditambah sa sya. Ini nanti orang lain juga bisa menilai kalau sama-sama sudah ngajinya. Jangan minta menilai orang di tengah jalan, nggak jelas nanti ilmunya. Yang sudah ngaji ketahuan. Ini cara-cara dan latihan. Baik, nanti boleh ini di-share di grup khusus grup T aja. Yang ngaji, yang di luar ngaji nggak usah.
Lah ya karena nggak bisa nanti kalau dia nggak paham, kalau kita ngaji paham. Baik. Nah, ini suara yang menekankan dan suara yang tidak menekankan atau suara yang tampak jelas dengan suara yang tidak jelas antara versi sebelah kiri dan sebelah kanan yang memiliki kemiripan. Ini saya sebut kemarin 78, kalau didobel ya sampai 14. A mirip ain, tak mirip tok, dan seterusnya nanti. Nomor 1 dulu, kemarin kita sudah jelaskan. Kemiripan, ini bisa kebaca ya, ini karena A versus atau apa kemiripannya berlawan A. A, A. Coba kita baca A. A. Nah, masuk ke ain. Nanti dilatih sendiri. Saya hanya mengasih apa nama pancingannya. Ini sudah kemarin kita sudah pelatih ya. Yang kedua yang miripi kemiripan ta dan to. Coba kita baca ta. To. To lebih tegas, lebih jelas, lebih ditekankan. Nah. Ta, to. Nah, baik, nomor 3 yang memiliki kemiripan. Kita masuk dulu ke sa, sa. Ulangi lagi, sa, karena kita masuk yang ketiga ini. Kemarin yang sempat. Jadi kan di huruf ini urutan bagus ini. A, ba, ta, sa. Jadi sekarang ke sa. Sa. Sa ini kalau dalam Indonesia kan suka ditulis T sama S ya. Kita tidak ada khusus apa namanya huruf sa ini. Dari sini kelihatan ya. Lagi-lagi sa. Sa itu agak lebih ke dalam ke lisannya. Kalau sa itu pasti, kalau sin, sa itu giginya kita menyatu. Kalau sa itu di antara gigi lidah kita. Sa. Tapi kalau sa ini menyatu sinnya. Sa. Mari dibanyain lagi bareng-bareng. Sa. Betul, saya biar jelas. Ini ulangi lagi yang huruf pertamanya. Sa. Sa. Yang sin, sa. Kalau didobel, sa, sa. Ulangi lagi yang jelas kayak gini nggak bisa kalau nggak jelas memang. Sa, sa. Baik. Sekarang yang keempat, karena nanti saya mau beri contoh yang sampai keempat saja. Ini sa juga memiliki kemiripan dengan so. Tadi sa memiliki dengan sa. Sekarang sa memiliki kemiripan dengan so. Coba kita baca lagi. Sa. So. So. Sa, so. Jangan sampai so ya. So. So itu berarti sa yang di-o-kan. Tapi so. Nyuruit. Ulangi lagi. Sa. So. Sa, so. Nanti bisa diuji sendiri. Coba. Ini sampai pada huruf 14 nih. Nanti pelan-pelan atau nanti dilatih sedikit-sedikit. Sebentar Pak Dayat, coba yang paling bawah. Kita sampai ke 4 dulu coba. Yang 4 tadi. Jadi saya ingin buktikan betapa para ulama itu dengan jelinya sudah memastikan huruf-huruf yang mirip ini jangan dibaca sama karena nanti akan berubah makna. Tadi sudah A versus A, ta versus to, sa versus sa versus so. Nanti halaman berikutnya coba Pak Dayat. Ini masih terusnya ya. Kelima, ini ke-6, ke-7, sampai ke-14. Nanti pelan-pelan sekarang kita akan masuk praktek pada kosakatanya. Dari 4 yang kita baca. Di dalam kalimat, di dalam kata. Nah, ini. Ini A. Ini nih kalimat ini. Saya kalau boleh turun sedikit. Ini hamzah, ini ain. Tadi kan A versus A. Similar sounding Arabic letter. Jadi suara yang mirip apa namanya? Pembunyiannya, suara yang memiliki kemiripan-kemiripannya antara alif ini sama ain. Ini alif atau hamzah, ini ain. Contoh tuh. Coba sekarang kita kalau baca amala. Bedakan dengan amala.
Yang pertama apa tadi? Yang kedua, berarti yang pertama adalah hamzah, yang kedua berarti ain. Artinya berubah banget itu Bapak Ibu kalau kemudian kita tahu. Dan begitu semua dalam Al-Quran nanti. Kalau kita salah baca. Amala itu artinya berharap. Amala berbuat. Tuh. Yang satu masih berharap, yang satunya beramal. Maka kalau kita salah baca hamzah ke ain, berubah makna. Atau sebaliknya, salah baca ain ke hamzah, berubah makna. Ini contohnya. Satu kalimat itu misalnya. Kedua, alama. Alama. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Kalau kita membaca tulisannya jelas beda hurufnya, tapi pas saat pembunyiannya nggak jelas, bisa dianggap sama. Alama. Alama. Nah, artinya apa alama? Sakit. Alim, pedih, alam. Sakit, merasa sakit, alam, alama. Alama artinya mengetahui. Kalau dibuat isim, alamun itu sakit, ilmun itu ilmu. Alama kalau dibuat fiil, mengetahui atau mempelajari. Alama. Innallaha alimun khabir. Alimun ain. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui, alim. Tapi kalau lahum adzabun alim, alim baginya azab yang pedih. Coba alim dengan alim sudah berubah banget mananya. Jangan ngerasa ini itulah ilmu. Makanya orang, mohon maaf, kalau semakin punya ilmu, semakin punya tanggung jawab. Kalau nggak punya ilmu, dianggap enteng-enteng aja. Pas baca alim dengan alim, dia bersama aja. Padahal artinya berubah banget. Yang satu alim, sakit pedih. Yang satunya alim, zat yang maha mengetahui. Coba kayak gitu. Kalau nggak ngaji ya senyum-senyum doang aja. Baca salah ya nggak tahu. Dan kerusakan yang paling dahsyat di dunia ini, orang tidak tahu, tapi tidak ngerasa bahwa dirinya tidak tahu, alias ngerasa tahu. Itu kerusakan itu. Orang nggak tahu, tapi nggak ngerasa tahu atau ngerasa tahu itu tadi. Mohon maaf ini betul-betul menjadi Pak. Ketiga misalnya pada huruf contoh lagi. Ini kan di awal, ini sekarang di tengah. Di tengah su'alun. Kita rasakan hamzah. Su'alun. Sekarang pakai ain. Su'alun. Persis kan, tapi beda. Kalau sudah su'alun pakai hamzah. Pakai ain. Su'alun. Apa coba artinya? Kalau nanti diartiin. Ini sebenarnya arti Inggrisnya ada. Cuma ini diambil dari teori Inggris saya ini. Tapi apa namanya saya artikan Indonesianya. Soal. Soal itu pertanyaan. Apa di situ? Question. Question. Pertanyaan. Soal dalam artian Arab, ain, pakai ain itu adalah batuk. Apa bahasa Inggrisnya itu? Cough. Batuk. Soal. Coba dari soal pertanyaan pakai hamzah menjadi soal batuk, sesuatu yang berbeda sama sekali. Jadi tatkala kita misalnya kan mohon maaf di dalam any question kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Arab ayyu su'alin pakai hamzah. Kalau kita nanya ke santri biasanya dalam bahasa Arab, apakah ada pertanyaan ayyu su'alin? Kalau salah mengucapkan ayyu su'alin, ditambah ada yang batuk. Iya, bro, jauh sekali. Kalau orang Arab mendengarkan beda. La laisa minna su'al. Tidak ada yang batuk ini. Padahal kita maunya ayu su'al, tapi salah membacanya ayu su'al, ya beda maknanya. Padahal awal apa ada pertanyaan, jawabannya nggak ada yang batuk di sini. Itu nama jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung, Jack. Gara-gara lafat. Yang keempat misalnya, ro'a dengan ro'a. Beda ya. Ro'a. Hamzah. Ro'a. Ain. Apa artinya di situ? Ro'a, melihat.
to see, melihat, ro'a, melihat. Kemudian ro'a dalam bahasa Inggris apa itu? Apa nomor berapa ini? Oh, nomor 5. To care. To care itu menjaga, memedulikan. Ro'a, riayah, ro'in, menjaga, mengawal. Jadi coba bayangkan dari ro'a, melihat, menjadi ro'a, menjaga atau mempedulikannya, memeliharanya. Kan beda banget. Yang satunya cuma melihat doang, yang satunya jagain bener-bener. Makanya ada istilah kullukum ra'in, itu pakai ain. Setiap kamu adalah penjaga. Penjaga itu pemimpin. Pemimpin itu pengembala. Makanya kalau nggak ada pemimpin nggak mau jaga nggak akan jadi pemimpin. Bukan sesinonim kata itu. Pemimpin bukan mengawasi doang, enggak, tapi melindungi, menjaga, mengembala dan seterusnya. Kalau ada bahaya. Nah, contoh yang sekarang huruf hamzah. Tadi huruf di tengah ini huruf hamzah di kasroh. Ibroh. Ibroh pakai hamzah. Pakai ain, ibroh. Coba kita arti ibroh. Biasa. Ibroh. Pakai ain masuk ibroh. Beda banget. Ibroh tahu artinya jarum. Jarum itu ibroh. Kalau dalam setahu saya, Inggrisnya needle ini. Jarum. Kalau ibroh dalam bahasa kita pelajaran. Listen. Ibroh. Pelajaran. Maka ada dalam Al-Quran namanya inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. La'ibrah. Ibrah. Menjadi ibrah. Menjadi apa? Pelajaran. Tuh. Ibroh jarum. Ibrah pelajaran. Jauh banget kan? Hal indakum ibrah, apakah kamu punya pelajaran? Maksudnya ibrah itu merenungi dari pelajaran ini. Karena salah pengucapannya hal indakum ibrah, salah dari ain ke hamzah, dikeluarin tuh jarumnya. Oh, punya saya. Ini ibrah. Itu dari salah satu huruf saja. Jamaah sekalian. Ini bunyian daripada huruf ain. Kedua sekarang. Ini masih ada waktu nggak sih? Oh, udah ini ya, udah lewat ya. Jamaah sekalian kalau lewat ya nggak usah. Nanti malah pusing satu saja. Betul. Apalagi yang dengerin, yang ngucapin aja sudah mulai pusing. Itulah ilmu dan ini banyak. Nanti boleh diawali di share. Demikian praktek. Ini maksudnya praktek huruf dari sifatul huruf nakhrij menjadi kosakata, menjadi sebuah kalimat. Kalau kita salah membunyikan, salah maknanya. Salah ketangkap pendengarannya. Maka jangan sampai kita salah membunyikan. Hadirin jamaah sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan hikmah. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.